tahu hukum itu cuma sedikit gitu ya. Yang pertama ada rentan terhadap kekerasan dan perhatian itu oleh orang tuanya. Jadi buat kedepannya dia merasa minder dari teman-temannya yang lain gitu. Terus selanjutnya perlindungan hukumnya KDRT itu dilindungi pemaparan materi tentang KDRT sampai kekerasan seksual ini. Jadi buat pemahaman hukum dalam kehidupan rumah tangga soal kekerasan yang terjadi pada kita, kan itu juga memenuhi hak kita sebagai manusia ya Ibu ya. Termasuk dalam mencegah dan menangani kekerasan dalam rumah tangga KDRT ini serta adanya kekerasan seksual yang dapat terjadi. Jadi minimnya kesadaran hukum dapat 679 korban di bawah umur ibu-ibu. Jadi kayak anak-anak kita ini dulu, itu benar-benar udah tahap reaction ya ibu-ibu ya. Walaupun jadi ini tuh bukan masalah korban yang sama atau apa ibu-ibu yang ini pasti juga dari tingkah laku si pelakunya itu sudah tertuang dalam Undang-Undang 13 tahun 2006 ini. Apa sih yang ibu-ibu pikirin kalau dengar kekerasan seksual? Kalimat pertama yang ibu pikirkan soal kekerasan seksual itu apa? Ada yang mau tingkat apa namanya kekerasannya itu udah lebih parah ibu. Nah, kaki itu saja bisa sembuh ibu. Kayak kalau kita jatuh, kita bisa obatin pakai vitamin ibu. Besok bu, masa kekerasan seksual bisa sampai ke laki-laki itu yang salah apanya kan? Ya. Kayak gitu. Nah, untuk selanjutnya ini ada data kasus kekerasan seksual terhadap anak. Ibu bayangin, anak-anak kita yang lagi duduk di sini, anak-anak loh ibu. Untuk korban kekerasan anak sendiri itu buat per tahun ini udah mencapai 10.000. Ini tuh itu tuh mencegah supaya tidak terkena pelecehan seksual gitu pada anak gitu. Gimana caranya kita mencegahnya gitu. Antisipasinya cowok maupun cewek gitu ya. Kita sebagai orang tuanya itu perlu memperhatikan si anak ini lingkungannya nih, lingkungan mainnya nih ya sama siapa, terus kemana aja, gimana kita harus perhatiin juga kan. Terus gimana ya, itu kan kadang korban itu dari, mohon maaf, itu dari keluarga sendiri ya. Kayak banyak kasus-kasus di luar sana gitu yang anak cewek bahkan diperkosa sama ayahnya gitu. Itu tuh kita bingung juga ya gimana caranya, harusnya yang diedukasinya itu bahkan orang nggak dikenal sekalipun itu ada kemungkinan menjadi pelaku. Nah, kira-kira nih sebenarnya pencegahan ini tuh terhadap kita dari kecil harus sudah ditanamkan kalau misal kekerasan seksual ini tuh salah gitu. Di Indonesia sendiri menurut saya itu kurang, undang-undangnya atau hukuman bagi pelakunya itu kurangnya agar anak-anak kita itu terbuka kepada orang tua mengenai peristiwa kejadian yang tidak dialami. Aku jawab dulu ya Bu, tidak bisa ditambahin sama teman-teman. Kekerasan seksual dulu. Kita kayak apa ya? Kita ke anak tuh harus gimana caranya biar anak tuh apa-apa yang dialami tuh cerita ke kita hari-hari itu kayak sekedar hal sepele aja kita berangkat ke sekolah, ke tadi di sekolah ngapain aja sama gurunya itu gimana caranya biar anak itu ke kita, yaitu parenting kita tuh harus baik dan benar terhadap anak kita, tidak bisa memberatkan ya. Kayak ibu tuh sebelum kejadian aja nih, sebelum kejadian anaknya ditanya Bu, kayak bener yang tadi teman saya bilang gimana hari ini gitu. Jadi setelah itu kan dia mulai terbiasa nih kalau orang tua dalam sebagai tugas kita